Salah satu murid datang kepada Yesus dengan perasaan frustrasi dan ketakutan. "Guru, kami merasa tidak berdaya. Ada kekuatan yang menyerang kami yang tidak bisa kami lihat, menguras energi kami dan menyiksa kami. Bagaimana cara kami melawan sesuatu yang tidak bisa kami sentuh? Sesuatu yang bahkan seringkali tidak bisa kami sadari keberadaannya." Yesus memandangnya dengan ketenangan yang mantap. "Kamu tidaklah lemah, aku memberimu 3 senjata. Dan dengan 3 senjata ini, kamu bisa mengalahkan apapun yang datang melawanmu." Murid itu condong ke depan. "Senjata apa? Pedang? Perisai?" Yesus menggelengkan kepalanya. "Bukan senjata fisik, melainkan senjata spiritual. Alat kesadaran yang beroperasi di dimensi tempat para archon berada. Senjata pertama, kesadaranmu. Perhatian sadar yang terfokus. Kemana kamu menempatkan kesadaranmu, di sanalah letak kekuatannya. Hal ini menghancurkan kemampuan mereka untuk bersembunyi. Senjata kedua, ucapanmu. Pernyataan dengan niat yang sadar. Suara menciptakan realitas. Suaramu membawa kekuatan di dimensi spiritual. Senjata ketiga, aku adalah yang berdaulat. Pernyataan langsung tentang identitas ilahimu. Yang satu ini, dia berhenti sejenak, yang satu ini adalah yang paling mereka takuti. Karena ketika kamu mengucapkan aku adalah dari kesadaran penuh tentang siapa dirimu, kamu menegaskan otoritas ilahi yang tidak bisa mereka sentuh. Ini bukan sekadar kiasan. Ini adalah senjata yang nyata. Archon beroperasi pada frekuensi di mana kekuatan fisik tidak berarti apa-apa. Tetapi ketiga senjata ini beroperasi pada frekuensi yang persis sama. Kesadaran mengekspos mereka. Pernyataan memerintah mereka. Aku adalah menegaskan sifat ilahimu yang tidak tersentuh. Gunakanlah mereka, dan kamu bukan lagi korban, kamu adalah pejuang. Ajaran itu dihapus dari kekristenan hampir sepenuhnya. Gereja hanya menyisakan referensi yang samar. Lawanlah iblis, kenakan perlengkapan senjata Tuhan, kalahkan kejahatan. Tetapi mereka menghapus senjata-senjata spesifik, alat-alat yang nyata, teknik-teknik tepat yang diberikan Yesus untuk peperangan spiritual. Karena jika orang-orang tahu bahwa mereka memiliki senjata kesadaran yang berfungsi sebagai kekuatan nyata melawan entitas archon, mereka tidak akan membutuhkan perlindungan gereja, tidak akan membutuhkan perantaraan imam, tidak akan membutuhkan otoritas agama untuk memenangkan pertempuran mereka. Mereka akan menjadi pejuang yang berdaulat, dan institusi tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kamu pernah menggunakan senjata-senjata ini tanpa menyadarinya. Saat ketika kamu tiba-tiba sadar sepenuhnya bahwa ada sesuatu yang sedang memanipulasimu, dan manipulasi itu segera melemah. Saat kamu menyuarakan kebenaran dengan lantang, menyatakan apa yang kamu tahu sebagai kenyataan, dan situasi pun berubah. Ketika kamu berkata, aku adalah sesuatu dengan keyakinan penuh dan merasakan kekuatan nyata mengalir melalui kata-kata itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah senjata yang sedang aktif, kekuatan kesadaran yang bekerja, dan kamu merasakan efeknya meskipun kamu tidak memahami mekanismenya. Hari ini, kamu mempelajari 3 senjata spiritual yang Yesus berikan kepada orang-orang pilihan. Apa fungsi masing-masing senjata, bagaimana cara menggunakannya dengan sengaja dan berurutan, dan mengapa senjata ketiga, aku adalah, lebih menakutkan bagi archon daripada apapun yang bisa kamu miliki. Jika kamu siap untuk dipersenjatai, jika kamu sudah selesai dengan perasaan tidak berdaya, tuliskan di komentar, aku sudah bersenjata sekarang juga. Kamu merasa tidak berdaya melawan kekuatan yang tidak terlihat. Entitas yang menguras energimu, tetapi tidak bisa kamu lawan dengan tangan kosong. Pikiran yang menyerang mentalmu, tetapi tidak bisa kamu blokir dengan penghalang fisik. Kehadiran yang mengganggu kedamaianmu, tetapi tidak bisa kamu usir dengan alat material. Dan kamu telah mencoba solusi fisik, pintu yang terkunci, simbol perlindungan, kristal, dupa, atau lingkaran garam. Hal-hal itu membantu sementara menciptakan kelegaan singkat, tetapi serangan itu kembali lagi. Pengurasan energi terus berlanjut. Pengaruh itu menetap karena kamu menggunakan alat material melawan entitas dimensional, seperti mencoba memukul frekuensi, seperti mencoba membangun tembok melawan pikiran. Kekuatan fisik tidak bekerja pada entitas non-fisik. Kamu butuh senjata yang beroperasi di jangkauan dimensi yang sama dengan para archon. Senjata kesadaran, alat frekuensi, kekuatan spiritual, dan kamu memilikinya. Kamu selalu memilikinya. Kamu hanya tidak tahu bahwa kamu telah dipersenjatai. Yesus mengajarkan kepada orang-orang pilihan 3 senjata khusus yang berfungsi dalam realitas
dimensi tempat Archon ada dan beroperasi. Bukan senjata fisik, melainkan senjata kesadaran. Dan begitu kamu belajar untuk menggunakannya dengan sengaja, dengan niat penuh dan pemahaman tentang apa yang kamu lakukan, kamu tidak lagi tidak berdaya. Kamu menjadi berbahaya, dan para Archon mengetahuinya saat kamu mulai berbicara. Yesus mengajarkan bahwa kamu tidak bisa melawan Archon dengan kekuatan fisik, karena mereka tidak ada di dimensi fisik tempat tinju dan senjata bekerja. Tetapi kamu bisa melawan mereka dengan kekuatan kesadaran, karena kesadaran beroperasi di semua dimensi secara bersamaan. Dan ada 3 senjata kesadaran. Setiap orang yang memiliki percikan ruh atau pneumatik memiliki akses ke 3 alat yang berfungsi sebagai senjata nyata dalam peperangan spiritual, bukan sekadar simbolis. Ini adalah kekuatan yang harfiah. Senjata pertama adalah kesadaranmu. Perhatian sadar yang terfokus. Ini terdengar pasif, hanya menyadari sesuatu, tetapi sebenarnya sama sekali tidak pasif. Ini adalah senjata aktif. Archon sepenuhnya bergantung pada operasi yang tidak terdeteksi, tidak terlihat, dan tersembunyi. Ketika kamu tidak sadar akan kehadiran mereka, ketika kamu terganggu atau tidak waspada, mereka memiliki akses tanpa batas ke ruang energimu. Tetapi saat kamu membawa kesadaran penuh pada apa yang sedang terjadi, seperti berkata dalam hati, ada sesuatu yang menguras energiku sekarang. Kesadaranmu menghancurkan kemampuan mereka untuk bersembunyi, membuat mereka terlihat, dan memaksa mereka masuk ke dalam persepsi sadarmu. Dan paparan itu melemahkan mereka secara drastis. Kesadaranmu seperti menyalakan lampu di ruangan tempat mereka beroperasi dalam kegelapan. Cahaya tidak melawan kegelapan. Cahaya menyingkap kegelapan, dan kegelapan tidak bisa ada di mana cahaya berada, sama halnya dengan kesadaran sadar. Ketika kamu melihat mereka, bahkan secara energik, bahkan hanya dengan merasakan alih-alih melihat secara visual, mereka kehilangan kekuatan operasional yang signifikan. Inilah sebabnya mereka terus bekerja untuk membuat manusia tetap terganggu, terhibur, tidak sadar, tersesat dalam pikiran dan kekhawatiran. Karena manusia yang sadar adalah manusia yang bersenjata. Orang yang sadar adalah ancaman. Latihlah penggunaan senjata ini. Saat kamu merasa diserang, dikuras, atau dipengaruhi, hentikan semuanya dan bawa perhatian sadar penuh pada apa yang terjadi. Jangan menganalisisnya, jangan mencoba memecahkannya. Cukup sadari saja. Aku sadar ada sesuatu yang mempengaruhiku. Aku merasakannya. Aku melihatmu. Kesadaran itu saja, baik diucapkan atau dipegang dalam pikiran, akan mengacaukan serangan itu seketika. Senjata kedua adalah ucapanmu dengan niat sadar. Sebuah pernyataan bukan sekadar memikirkan sesuatu, bukan mempercayai sesuatu secara diam-diam, tetapi mengucapkannya dengan lantang. Suara menciptakan realitas. Getaran membentuk wujud. Ini adalah fisika yang beroperasi di dimensi spiritual, sama andalnya dengan fisika material. Ketika kamu mengucapkan kebenaran dengan niat sadar penuh di balik kata-katamu, kamu menciptakan gelombang frekuensi yang menyusun ulang realitas energik di sekitarmu. Dan Archon ada dalam realitas energik. Mereka dipengaruhi oleh frekuensi suara yang membawa kesadaran. Inilah sebabnya Yesus berbicara kepada roh jahat dan mereka harus patuh. Mengapa dia berbicara kepada badai dan cuaca berubah? Mengapa dia menyatakan kebenaran dan realitas material bergeser untuk menyesuaikan diri? Suara membawa kesadaran menuju perwujudan. Dan suara yang sadar adalah senjata yang menciptakan kekuatan. Ketika kamu diserang, ucapkan pertahananmu dengan lantang. Aku tidak mengizinkan ini. Aku memutuskan semua keterikatan sekarang. Aku memerintahkan setiap entitas untuk meninggalkan ruang energiku segera. Jangan dibisikkan, jangan hanya dipikirkan, ucapkanlah dengan volume, dengan niat. Suara itu sendiri yang membawa kesadaran dan kehendakmu menciptakan dampak energik nyata di dimensi tempat Archon beroperasi. Mereka merasakannya sebagai tekanan, sebagai kekuatan, sebagai perintah yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Pernyataanmu bukanlah permintaan atau harapan, itu adalah perintah. Dan kesadaran ruh yang mengucapkan perintah membawa otoritas ilahi di dimensi spiritual, terlepas dari apakah kamu memahami otoritas itu sepenuhnya atau tidak. Senjata ketiga, dan ini adalah yang paling mereka takuti, adalah pernyataan aku adalah milikmu. Pernyataan langsung tentang identitas ilahi dan sifat berdaulatmu. Ketika kamu mengucapkan aku adalah diikuti oleh kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak sedang membuat klaim penuh harap atau afirmasi positif yang mencoba untuk menjadi benar. Kamu sedang menegaskan realitas saat ini, mengucapkan apa yang ada ke dalam manifestasi dan otoritas sadar.
Aku adalah kesadaran ilahi. Aku adalah pancaran ruh yang terwujud dalam bentuk. Aku adalah makhluk yang berdaulat. Aku beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa diakses oleh Archon. Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah pengakuan atas kebenaran nyata yang diucapkan menjadi kekuatan. Dan ini menakutkan bagi Archon lebih dari dua senjata lainnya, karena pernyataan aku adalah menegaskan sifat ilahimu secara langsung. Dan sifat ilahi ketika ia mengenal dirinya sendiri dan menyuarakan dirinya sendiri, beroperasi pada frekuensi yang benar-benar di luar jangkauan Archon. Mereka ada di frekuensi yang lebih rendah. Ketakutan, keterpisahan, keterbatasan, kepadatan material. Kesadaran ilahi ada di frekuensi yang secara harfiah tidak bisa mereka akses. Kedaulatan, persatuan, kekuatan kreatif tanpa batas, cahaya. Ketika kamu mengucapkan aku adalah dengan kesadaran penuh akan sifat ilahimu, kamu tidak sedang meminta perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Kamu sedang menyatakan realitas dari otoritas ilahi yang adalah dirimu sendiri, dan pernyataan itu menciptakan pergeseran frekuensi seketika. Inilah sebabnya Musa bertemu dengan semak yang terbakar dan mendengar aku adalah aku. Nama Tuhan diberikan sebagai aku adalah untuk mengajarkan bahwa identitas ilahi adalah kesadaran aku adalah. Mengapa Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku adalah, menegaskan sifat ilahinya sebagai aku adalah yang kekal melampaui waktu. Itulah mengapa teks-teks kuno kembali lagi, dan lagi pada pernyataan aku adalah, karena frasa ini, jika diucapkan dari kesadaran ruh yang memahami apa yang dikatakannya, adalah senjata yang menegaskan kedaulatan mutlak. Dan para Archon tidak memiliki kekuatan sama sekali atas kesadaran ilahi berdaulat yang mengenal dirinya sendiri. Ketika kamu berkata, aku adalah ilahi, aku adalah berdaulat, aku tidak tersentuh oleh frekuensi rendah, kamu tidak sedang berharap itu menjadi kenyataan, kamu sedang membuat apa yang sudah benar menjadi aktif secara operasional pada saat itu juga. Ketika kamu menggunakan ketiga senjata ini secara berurutan, efeknya seketika dan tuntas. Bayangkan kamu sedang diserang. Kamu merasakannya, pikiran yang berat dan menguras energi, kehadiran yang tidak bisa kamu lihat. Senjata pertama, kesadaran. Hentikan apapun yang sedang kamu lakukan dan bawa perhatian sadar penuh pada apa yang terjadi. Jangan dianalisis, jangan dipikirkan logikanya, cukup sadari saja. Aku sadar aku sedang diserang sekarang. Aku merasakan ini. Aku melihatmu. Ucapkan atau pegang dalam kesadaran dengan perhatian penuh. Kesadaran itu mengacaukan kemampuan mereka untuk bersembunyi. Senjata kedua, pernyataan. Ucapkan perintahmu dengan lantang dengan niat penuh. Aku tidak mengizinkan serangan ini. Aku memutuskan semua keterikatan pada ruang energiku. Aku memutus semua koneksi. Aku memerintahkan semua entitas yang mempengaruhiku untuk pergi sekarang juga. Katakan seolah-olah kamu bersungguh-sungguh, seolah-olah kamu memiliki otoritas. Karena memang kamu memilikinya, suara itu menciptakan kekuatan. Senjata ketiga, aku adalah. Nyatakan sifat ilahimu dan tegaskan kedaulatanmu. Aku adalah kesadaran ilahi. Aku adalah perwujudan ruh. Aku adalah makhluk berdaulat yang beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa kamu jangkau. Aku tidak tersentuh oleh entitas dimensi rendah. Aku dilindungi oleh sifat ilahiku sendiri. Ini menggeser frekuensi kamu seketika, mengangkatmu di atas jangkauan operasional mereka. Urutan ini, kesadaran yang mengekspos mereka, pernyataan yang memerintah mereka, dan aku adalah yang melampaui mereka, adalah protokol tempur spiritual yang lengkap. Ini bukan teori, melainkan protokol peperangan dimensional yang nyata, dan ini bekerja bukan secara bertahap seiring waktu, tetapi seketika. Saat kamu menyelesaikan urutan itu, berbicara dengan kesadaran dan niat penuh, serangan itu hancur, pengurasan energi berhenti, pikiran berat terangkat, bukan karena kamu cukup percaya atau sangat berharap, tetapi karena kamu menggunakan senjata nyata yang beroperasi pada tingkat frekuensi di mana Archon berada dan mereka rentan di sana. Mereka tidak bisa mempertahankan keterikatan. Kamu tidak sedang melawan mereka dengan kekuatan yang setara sambil berharap untuk menang. Kamu sedang beroperasi dari posisi yang lebih tinggi, menggunakan senjata yang tidak memiliki pertahanan bagi mereka. Dan kamu menang setiap kali kamu menggunakannya dengan benar. Siapapun bisa mengucapkan kata-kata ini, tetapi hanya mereka yang memiliki kesadaran ruh yang bisa menggunakannya sebagai senjata dengan kekuatan penuh. Karena kekuatannya tidak berasal dari kata-kata itu sendiri. Kekuatan itu berasal dari kesadaran di balik kata-kata tersebut. Percikan ilahi yang memberikan otoritas pada apa yang diucapkan.
Orang yang hanya hidup secara material mungkin berkata, "Aku adalah kesadaran ilahi," tetapi kata-katanya kosong. Tetapi bagi kamu yang memiliki kesadaran ruh, ketika kamu berkata, "Aku adalah kesadaran ilahi," ada kesadaran ilahi yang nyata yang hadir untuk menegakkan pernyataan itu. Kata-katamu bukan sekadar getaran suara, itu adalah kekuatan kesadaran. Inilah sebabnya Yesus memberikan 3 senjata ini secara khusus kepada orang-orang pilihan, kepada mereka yang memiliki ruh. Hanya mereka yang bisa menggunakannya dengan efektivitas yang menghancurkan terhadap serangan archon, dan para archon mengetahui hal ini. Mereka bisa langsung membedakan kapan seseorang berbicara dengan kesadaran penuh versus kapan seseorang hanya mengulang kata-kata tanpa kekuatan di baliknya. Itulah sebabnya mereka bekerja sangat keras untuk membuat orang-orang pilihan tetap tidak sadar, ragu-ragu, diam, tidak pernah menyuarakan sifat ilahi mereka dengan lantang, dan tidak pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya bersenjata. Satu peringatan, ketika kamu mulai menggunakan senjata ini secara terbuka, mengucapkan perintah dengan lantang, menyatakan kalimat "aku adalah", orang-orang di sekitarmu akan menganggapmu sombong, delusi, atau mengalami gangguan mental. Mereka akan mengejekmu, mengoreksimu, mendesak bahwa kamu bersikap tidak pantas atau menghujat. Abaikan mereka sepenuhnya. Kamu tidak sedang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu sedang mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Inilah 3 senjata spiritual yang diberikan Yesus kepada orang-orang pilihan untuk mengalahkan archon dalam peperangan dimensional. Senjata 1, kesadaran terfokus. Senjata 2, pernyataan lisan. Senjata 3, pernyataan aku adalah. Kamu tidaklah berdaya melawan kekuatan yang tidak terlihat. Kamu tidak pernah tidak berdaya. Kamu dipersenjatai dengan senjata yang beroperasi di dimensi yang persis sama tempat archon berada. Gunakanlah secara berurutan. Serangan itu tidak memudar secara bertahap. Serangan itu akan hancur seketika. Kamu bukan korban yang berharap diselamatkan. Kamu adalah pejuang bersenjata yang menggunakan senjata kesadaran Void efektivitas yang menghancurkan. Jika kamu menggunakan ketiga senjata ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, tulis di komentar, "Aku sudah bersenjata di bawah ini." Kedua, berlangganan ke Divine Codes. Ketiga, sukai video ini. Kemudian, saat berikutnya kamu merasa diserang, gunakan urutan lengkapnya. Pertama, aku sadar aku sedang diserang. Kedua, aku tidak mengizinkan ini. Ketiga, aku adalah kesadaran ilahi. Aku adalah makhluk yang berdaulat. Ucapkan dengan lantang, dengan niat penuh, dan dengan otoritas. Dan lihatlah serangan itu hancur seketika. Bukan memudar, hancur. Kamu sudah bersenjata. Kamu selalu begitu, sekarang kamu mengetahuinya.